Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, di kesempatan hari ini atau di kesempatan kajian perdana ini di bulan 25 Safar 1443 Hijriah, kita coba mengawali ya. Kita coba memulai kajian kitab Al-Jauharun Nafis ini yang merupakan syarah dari fi Syi'ri Al-Imam Muhammad Idris. Jadi diwan Al-Imam Asy-Syafi'i. Tak lupa salawat dan salam juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in dan juga umatnya. Pertama-tama Al-Fakir ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan kerabat kerja yang berkontribusi di dalam channel kuliah bahasa Arab online. Ini sudah hampir menginjak tahun ke-7 ya. Hampir menginjak tahun ke-7. Alhamdulillah ya, sudah cukup lumayan lama sekali. Kita dibersamai oleh juga para member yang lain, peserta yang lain ya. Alhamdulillah. Niatan awal channel tersebut sebetulnya sebagai sarana berbagi motivasi gitu ya, sarana berbagi motivasi belajar bahasa Arab gitu, sehingga orang-orang itu bisa semangat untuk belajar bahasa Arab gitu. Itu awalnya. Namun pada perkembangannya juga banyak yang meminta untuk belajar dasar-dasar bahasa Arab ya, sehingga akhirnya kita juga penuhi untuk belajar dasar-dasar bahasa Arab itu. Tak lupa juga salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in dan juga umatnya. Karena itulah ikhwan fillah, ayyuhaduyuful kiram, di kesempatan hari ini ya, di kesempatan bulan Safar ini, alhamdulillah ini kajian Al-Jauharun Nafis fi Syi'ril Imam Muhammad Ibn Idris ini kita anggap sebagai tahadus binikmah ya, sebagai tahadus binikmah, sebagai katakanlah syukuran gitu ya. Dengan kajian ini, jadi kajian ini sebagai syukuran sebetulnya atas kebersamaan para member yang sudah membersamai kita selama hampir 7 tahunan ya. Berarti sebentar lagi nanti 7 tahun. Alhamdulillah. Di kesempatan hari ini, sosok yang kita coba kaji atau syair hasil gubahan sosok imam besar yang kita kaji ini tentu kalau bisa dibilang sebagai sebuah kajian mendalam sih ya tidak ya. Kita coba anggap sebagai bagian dari katakanlah membacakan atau berbagi gitu ya. Sharing apa yang kita ketahui mengenai makna-makna di balik atau hikmah kehidupan di balik syairnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Mengenai sosok Imam Asy-Syafi'i ini sebetulnya ya sudah banyak dikaji ya, sudah banyak sekali para ahli, para ulama yang menuliskan kisah perjalanan atau biografinya. Karena itulah banyak sekali manaqib yang dibuat mengenai Imam Asy-Syafi'i ini. Banyak sekali kisah yang dibuat dan banyak sekali kitab yang membahas beliau. Baik dari sisi sebagai ulamanya maupun sebagai penyair maupun sebagai fuqaha dan
banyak lagi yang sudah membahasnya ya. Karena itu di kesempatan hari ini kita kalau ingin secara singkat, kalau ingin katakanlah secara intisari, siapakah sebetulnya sosok Imam Asy-Syafi'i itu, maka kita merujuk kepada wa kana kama yaqulu Ibnu Khalikan, ya, Ibnu Khalikan dalam karya beliau ini ada seorang ahli biografi namanya Ibnu Khalikan. Beliau menyampaikan siapakah sosok Imam Syafi'i rahimahullah itu sebetulnya. Beliau bilang kasirul manaqib. Beliau adalah orang yang begitu banyak biografi, begitu banyak perjalanan hidupnya itu diceritakan. Jamul mafakhir. Beliau adalah ikon kebanggaan yang begitu banyak sekali kemuliaan. Munqati'ul Qurin, ya, Munqati'ul Qurin. Nah, beliau ini satu di zamannya, iztama fihi, ya, ujtumi, atau bisa ujtuma fihi minal ulum. Nah, beliau itu memiliki banyak multidisiplin ilmu. Al ilmu bi kitabillahi azza wa jalla. Imam Syafi'i sangat menguasai Al-Quran. Wa sunnati Rasulullah, juga beliau ini menguasai as-sunnah. Makanya beliau disebut sebagai Nasirus Sunnah, penolong as-sunnah. Demikian juga beliau ini wa kalami sahabati radhiyallahu anhum, beliau juga sangat menguasai kalam, ya, kisah dan juga pelajaran yang diambil dari para sahabat, wa asaruhum, dan juga asar, riwayat-riwayat yang bersumber dari para sahabat. Beliau ini sangat menguasai. Termasuk juga waqtilafi aqawili il ulama. Nah, beliau juga sangat menguasai ikhtilaf pendapat para ulama. Jadi beliau ahli dalam perbandingan mazhab, perbandingan pendapat para ulama. Wa ghairu dzalika min ma'rifati kalamil Arab, dan lain sebagainya, seperti beliau pun juga menguasai kalamul Arab, ya, menguasai kalamul Arab, bahasa Arab, menguasai sekali bahasa Arab, wal lughatul arabiyah, tata bahasa Arab, jangan ditanya. Juga wa si'ri hatta innal asma'i ma jalalati kudrah qara alaih, ya, si'rul huzail dzalika wa dzalika ma lam yajtami fi ghairi. Termasuk juga menguasai banyak sekali syair, sampai-sampai seorang ahli syair, seorang ahli sastra al-asma'i ini, beliau ini belajar qara alaih, jadi belajar kepada Imam Asy-Syafi'i mengenai syair-syairnya al-Huzail, Bani Huzail, ya. Nah, inilah kurang lebih secara singkat siapa sosok Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu sebetulnya. Dan tentunya masih banyak lagi. Karena itulah iwan fillah, maka bicara soal Imam Asy-Syafi'i itu ya tidak ada habisnya, gitu ya, tidak ada habisnya. Ya begitulah orang saleh itu wafat, meninggalkan nama dan abadi, ya. Makanya kalau kita nanti itu menjadi seseorang yang katakanlah suatu saat kembali kepada Allah, maka kita harus meninggalkan peninggalan, ya, asar, meninggalkan peninggalan yang itu istilahnya bermanfaat bagi umat. Tapi tentu bukan tujuan kita untuk sekedar untuk ingin dikenang, tapi tujuan kita agar bisa bermanfaat bagi generasi umat Islam selanjutnya. Jadi Imam Asy-Syafi'i itu dikenal,
dan diperingati setiap manakib dan haulnya, itu bukan berarti karena pribadinya semata ya, tapi karena apa? Karena kontribusinya yang luar biasa kepada umat Islam. Misalnya kayak kaidah beliau dalam usul fikih, dalam syair-syair beliau, kitab-kitab fikih sebagai muassis mazhab, nah itu luar biasa. Karena pada hakikatnya yang namanya mazhab itu adalah kemudahan umat untuk belajar ajaran Islam, ya kan? Jadi mazhab itu tidak secara sempit kita pahami sebagai sebuah aturan yang kaku, bukan, tetapi justru dengan adanya berbagai banyak mazhab, termasuk mazhab Syafi'i, ajaran Islam bisa tersebar luas. Seandainya Imam Syafi'i tidak menggariskan, tidak membuat kaidah-kaidah mazhabnya, sehingga ilmu fikih itu tidak terhimpun dalam sebuah pemikiran, dalam sebuah kekayaan intelektual, turos kitab-kitab itu, ya tentu kita hari ini menjalankan Islam mungkin agak bingung ya. Karena dari Nabi Muhammad SAW, dari Rasul kepada para sahabat, dan tentu tidak mungkin dari para sahabat itu langsung ke kita, tidak mungkin. Pasti dari setelah itu bakal melewati sanad para imam mazhab. Nah, dalam hal ini berarti apa? Berarti para imam mazhab itu sebetulnya mereka mewakili para sahabat menyebarkan ajaran Islam. Perantara. Jadi para ulama mazhab menjadi perantara tersebar luasnya ajaran Islam. Itu esensi dari mazhab itu sebetulnya. Kalau sekarang kan mazhab itu dipahami sebagai perbedaan pendapat. Padahal esensinya adalah kemudahan dari Allah sehingga umat Islam bisa melaksanakan ajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, syair pertama dan juga perdana yang kita kaji di kesempatan hari ini adalah diberi judul oleh mu'alif di sini, penghimpun ya Muhammad Ibrahim. Beliau menyampaikan di sini mengenai min tajarubil imam. Ya, min tajarubil imam, yaitu mengenai pengalaman hidup Imam Asy-Syafi'i yang terhimpun dalam, bisa dikatakan di sini 13 syair, 13 bait syair, ma'al ayyam, ma'an nafsi, ma'al qada. Pengalaman hidup Imam Syafi'i bersama hari-hari, bersama masa, bersama jiwa, dan juga bersama takdir ya. Salasun, kata mu'alif di sini, salasun tujaribu fi salasati asyara baitan jadiratan binadri wa ta'amul. Nah, di sini ada 3 kelompok ya. Ada 3 kategori yang ini merupakan pengalaman hidup Imam Syafi'i yang terhimpun dalam 13 bait, dan ini jadiratan. Ini sangat penting sekali untuk ditelaah dan juga untuk direnungkan. Untuk dipikirkan dan juga untuk direnungkan, ini sangat penting sekali. Tajribatul ula ma'al ayyam. Pengalaman hidup Imam Syafi'i bersama masa. Pengalaman yang pertama bersama masa. Beliau gubah dalam syair ini, da'il ayyama taf'alu ma tasha wa tib nafsan idza hakamal qada. Biarkanlah hari-hari berlalu. Biarkanlah hari-hari itu berlalu. Lakukan apa yang kamu mau, ya kan? Wa tib nafsan idza hakamal qada. Lalu lapangkanlah dadamu ketika Allah sudah menetapkan takdirmu. Nah, ini yang pertama, bait yang pertama ya. Nah, bait yang pertama ini mu'alif menyampaikan fil baitil awal, pada bait yang pertama ini, da'watun ila taslim warido bihukmil qada ba'da an yattakhidal insan al asbab wa yabdul juhdu. Di bait pertama ini adalah ajakan. Jadi syair ini sebetulnya sebuah ajakan kepada kita supaya kita pasrah, supaya kita menerima dan juga ridho
terhadap setiap takdir yang Allah tetapkan bagi kita setelah kita ini sudah melakukan berbagai upaya dan juga sudah berjuang, ya, sudah berjuang dan melakukan berbagai upaya. Ketika takdirnya berbeda, nah maka kita harus taslim warido, pasrah dan rela, gitu ya. Wal tatib nafsahu ba'da dzalika bima yakun. Dan juga sebagaimana seharusnya setelah adanya kodok dari Allah itu, maka kita harus melapangkan dada, membersihkan hati, gitu ya. Wal takun ma'isyatullah, ya, madama qad soha azmu, gitu. Jadi disampaikan juga supaya apa? Supaya kita ini menyerahkan, katakanlah jadi wal takun ma'isyatullah madama qad sohal azmuhu. Nah, jadi ketika qada Allah ini terjadi, nah ketika kehendak Allah ini terjadi, nah jadi selama itu maka niatan kita menjadi orang yang lurus, niatan kita menjadi sahih. Karena kalau misalkan sudah terjadi qada Allah, maka yang harus dijaga itu kan hati kita agar ridho dan rela. Nah, ketika kita ridho dan rela terhadap ketentuan Allah, maka soha ajmuhu, gitu. Maka ajam kita, niat kita itu sudah menjadi bersih, sudah menjadi sahih, ya, sudah lurus, gitu, sudah benar. Gitu. Jadi seseorang yang menerima qada Allah itu adalah orang yang lurus, yang benar. Bait yang kedua, wala tajza li hadisatil layali fama li hawadisi dunya bakau. Jangan Anda sedih, ya, jangan Anda sedih ketika malam berlalu dengan berbagai macam musibah. Janganlah Anda sedih ketika malam berlalu dengan berbagai macam musibah. Fama li hawadisi dunya bakau. Karena tidak ada yang namanya musibah dunia itu yang abadi. Ini bait yang kedua ya. Jadi inna kasiron minanas. Jadi banyak orang yanfadu sabruhum, kesabaran mereka itu hilang inda nuzuli ahdasi layali wayadzaun. Kesabaran mereka hilang ketika musibah sudah turun. Ya, ketika musibah sudah turun, malam harinya manusia itu bersedih. Nah, ini seperti itu. Bukan berarti tidak boleh bersedih, tetapi yang tidak boleh hilang adalah kesabaran. Walakin hal tadumu dunya ala halin. Akan tetapi apakah dunia ini keadaannya hanya begitu-begitu saja, atau apakah dunia ini tidak akan berubah? Kata mu'alif yang menjelaskan sebait syair ini. Jadi dunia ini pasti berubah. Kesedihan itu pasti hilang, gitu ya. Jadi rundika penting bagi Anda, ala taja, sekali-kali tidak boleh bersedih indal ahdasi, ketika terjadi bencana, ketika terjadi ujian, falaisalah bako, karena ujian, bencana, kisah-kisah pilu hidup kita ini tidak akan selamanya, ya, tidak akan selamanya ada, pasti ada saatnya hilang. Ma'alu serius ron, ya, karena setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Selanjutnya, wa kun rojulan alal ahwali jaldan wasimatuka asamahatu wal wafa'u. Nah, di sini disampaikan oleh mu'alif, wa kun rojulan, jadilah Anda sesosok alal ahwal, yang menghadapi berbagai macam kegetiran hidup, jaldan, kokoh. Jadi jadilah Anda sesosok orang yang kokoh dalam menghadapi banyak sekali kegetiran hidup. Wasimatuka asamatu wal wafa. Yang nanti Anda dikenali
jadi ketika Anda orang yang ketika Anda menjadi orang yang kokoh menghadapi segala macam ujian hidup, nah maka simatuka, maka biarkanlah orang itu mengenali Anda sebagai as-samahatu wal wafa, orang yang murah hati dan orang yang senantiasa amanah gitu ya. Jadi sesulit apapun hidup, kita tetap harus menjaga kemurahan hati kita dan juga kita harus tetap menjaga keamanahan kita. Karena biasanya ya suka ada perbedaan ya, suka ada perbedaan. Jadi kita harus tetap murah hati, kita harus tetap berakhlak walaupun ujian itu datang. Wa inal ahwal, ketika terjadi kegetiran hidup, wasyada'id, dan kesulitan hidup, tazharul ikhwan, yaitu zahirul ikhwan, kita tetap harus memunculkan posisi kita sebagai saudara. Fakun rojulan tahulu bil badli wal wafa. Jadi kita harus menjadi sesosok yang tetap dermawan, ya, tetap amanah meskipun banyak ujian. Jadi ketika ada ujian hidup, kita tetap dermawan, kita tetap bersedekah, kita tetap berbuat baik kepada orang, dan jangan sampai merasa yang paling sulit, yang paling susah hidup itu. Nah itulah yang dimaksud dari wakun rojulan alal ahwali jaldan wasimatuka samahatu wal wafa'u. Itu tajribatul ula ya, pengalaman hidup Imam Syafi'i mal ayyam yang pertama. Nah sekarang tajribatus saniyah, pengalaman hidup yang kedua, ma'an nafsi, berkaitan dengan jiwa, berkaitan dengan diri pribadi. Wa in kasurat uyubuka fil baroya wasarroka an yakuna laha gito'u. Wa in kasurat uyubuka fil baroya. Nah, jika kelemahan, aib yang Anda miliki dalam pandangan manusia itu dianggap banyak, ya, dianggap banyak sekali kesalahannya, wasarroka an yakuna laha gitu. Nah, tapi tetap Anda harus merahasiakan, ya, harus menutup rahasia yang Anda miliki gitu. Di rahasia tetap harus terjaga meskipun kita banyak kesalahan. Jadi jangan sampai wah udah tanggung lah, tanggung nah gua mah udah ahli maksiat, udahlah dipamerkan saja maksiatnya. Nah itu jangan seperti itu. Lalu yang kelima, tasattar bisahai fakulu aibin yogutihi kamakila sahohu. Kamakila sahohu. Tutupilah, sembunyikanlah setiap aib yang kita miliki dengan kedermawanan, dengan kemurah hati, ya, dengan kemurah hatian. Sebagaimana diungkapkan, ya, yugotihi as-saho, gitu ya. Karena aib, celak itu bisa ditutupi dengan akhlak yang baik, ya, bisa ditutupi dengan kedermawanan atau kemurah hatian. Nah, 4, 5 ini membicarakan soal wa kullu minna, bahwa setiap kita ini yahibbu an yastatira uyubahu aninas al-baroya. Setiap diri kita itu pasti ingin sekali menyembunyikan, menutupi aib, ya, dari orang-orang. Wa khairu ma yastatirul uyub al-buzlu. Nah, cara yang terbaik untuk menutupi aib
kelemahan kita adalah dengan kedermawanan, dengan kebaikan. Bukan dengan topeng, dengan kebaikan. Fakun mi'to'an yastatiru nasu uyubaka. Maka di sini pemberian kita kepada orang, nah insya Allah itu akan bisa membuat orang itu akan menutupi dan akan tertutupi dari orang-orang aib-aib kita. Gitu ya. Ini pelajaran syair yang keempat dan yang kelima ya. Selanjutnya yang keenam, wala turi lil a'da'i qattu dzullan fa in samata hal a'da bala'u. Anda selamanya tidak boleh memperlihatkan kelemahan, kehinaan kepada musuh-musuh. Jadi Anda selamanya tidak boleh memperlihatkan kelemahan kepada musuh. Yang tidak boleh memperlihatkan kehinaan, kelemahan kepada musuh. Karena fa'in sama tahal ada balau. Karena peningkatan kekuatan musuh, karena mental musuh yang semakin kuat, itu adalah musibah. Itu adalah bencana bagi Anda. Ini syair yang ke-6 ya. Syair yang ke-6 ini di sini dijelaskan bahwa al-Islamu harisun ala an yabdual muslimun fi kamil quwwatihim wa izzatihim. Jadi Islam ini mengharuskan kita agar kaum muslimin itu senantiasa memperlihatkan kesempurnaan, kekuatan, dan kemuliaan. Jadi kemuliaan dan kekuatan kaum muslimin harus selalu terlihat maksimal. Harus selalu berwibawa umat Islam itu di hadapan orang-orang kafir. Hatta layas mutu bihim a'dauhum, supaya musuh kaum muslimin ini tidak memunculkan, tidak besar hati mereka kepada kita. Jadi mereka akhirnya musuh-musuh umat ini ya, karena kitanya terlihat dominan, terlihat bersatu, terlihat kuat, terlihat mulia, nah maka mental musuh itu jatuh. Nah inilah yang diharapkan dari syair ini. Ya, wa min ajli hadza, karena itulah kanu azan alal kafirin, maka kita harus tegas terhadap orang kafir. Wa in kanu fi waqihim adillatun alal mu'minin. Ya. Nah, kita harus tegas ya. Harus tegas kepada orang kafir. Nah, sehingga mereka ini merasa hina kepada orang mukmin. Wa huna yansahulana al-Imam Syafi'i. Disinilah Imam Syafi'i menasihati kita. Imam Syafi'i berkata, alla nurul a'da minna zullan li kaila yas mutu bina wa samatah bil balaun wa ay bala. Jadi diperlihatkannya musuh kelemahan kita, gitu ya. Jadi kita tidak boleh memperlihatkan kelemahan diri kita kepada musuh agar supaya musuh itu tidak berani dan musuh itu mentalnya jatuh. Soalnya kalau misalnya musuh mentalnya naik, maka itu adalah bahaya, sebahaya-bahayanya ya. Nah ini syair yang ke-6. Inti hikmahnya seperti itu. Yang ke-7. Wala tarju samahata min bakhilin. Fama finnari lidhomma ya. Lidhoma'ani ma'u. Di dalam syair yang ke-7 ini Imam Syafi'i menyampaikan, wala tarju, Anda jangan mengharapkan asamahata min bakhilin, kedermawanan dari orang yang pelit.
Fama finari, karena api itu tidak bisa lidzoma ani bibakhilin. Jadi api itu tidak bisa menutupi kehausan, ya kan? Jadi kebahilan ini laksana api yang diberikan kepada orang yang kehausan. Orang yang haus butuh air malah dikasih api. Tentu tidak akan bisa ya, yang ada malah panas. Malah merusak. Al-bakhilu adwullahi wa adwun nasi la jadwa minhu wa la amalu fihi wa mislu fi halati syiddah kamisli nar lidhoma'ani hal tarau atosan. Jadi al-bakhil, orang yang pelit itu adalah musuh Allah. Kalau di dalam kitab fikih yang lain itu al-bakhil itu supaya kita paham bagaimana bakhil ini betul-betul menjadi musuh Allah. Karena orang yang bakhil itu punya kecenderungan selain pelit, dia itu akan menggunakan hartanya di jalan yang haram. Makanya wajar kalau misalkan pensyarah menyatakan bahwa al-bakhil adullah. Orang bakhil itu adalah musuh Allah dan musuh orang. Dia ini tidak penting dan juga tidak boleh kita punya harapan kepada orang tersebut karena posisinya itu seperti orang yang kehausan diberi api, apakah hausnya itu bisa mengering? Nah, tentu tidak kan? Nah, gitu. Wa hal yatma insan an yajid ar-ray wal ma finar. Apakah manusia bisa menemukan bisa menghilangkan rasa haus dan juga bisa meneguk air pada api? Tentu tidak kan. Nah, maka dari itu wala tarju asamahata min bakhil. Jangan Anda harapkan kedermawanan dari orang bakhil. Fama finari lizoma'ani mau, karena yang namanya api itu tidak akan sanggup, tidak akan sama dengan air yang bisa menebus kehausan. Syair yang ke-8. Warizquka laisa yunkisuhu at-ta'ani wa laisa yazidu fir rizqi al-ana'u. Rezeki kamu itu tidak akan berkurang karena misalnya Anda ini lemah atau lambat. Jadi kelemahan tidak akan mengurangi rezeki Anda. Dan juga al-ana, usaha yang keras dalam diri kita itu juga tidak akan menambah rezeki. Kata Imam Asy-Syafi'i, ar-rizqu biyadillah, beliau betul-betul memahami dengan sangat luar biasa. Jadi kelemahan diri itu tidak akan mengurangi rezeki, sebagaimana kekuatan diri juga tidak akan menambah rezeki. Kata beliau seperti itu. Beliau menjelaskan, atau mu'alif dan syarah syair ini menjelaskan, rizquka madmunun. Rezeki Anda itu sebetulnya sudah Allah jamin, sudah Allah tanggung ya. Wal itidalu fi talabi matlubun. Maka dari itu mencari rezeki kita diperintahkan supaya i'tidal, supaya normal-normal saja, biasa-biasa saja, santai gitu ya, atau wajar lah. Jadi kita mencari rezeki itu normal-normal saja, jangan terlalu fala taroha wala irhaqo katanya. Jangan terlalu nyantai, jangan juga terlalu kelewat batas, workaholic gitu ya istilahnya. Zaman sekarang itu ya. Fainal munbitu la ardon qot'un wala dhuhron abqa. Karena tanaman yang tumbuh, ya, karena tanaman itu bisa tumbuh pada potongan bumi manapun. Ya, yang namanya tanaman itu bisa tumbuh pada potongan bumi manapun. Tetapi yang namanya tanaman itu pasti suatu saat akan la dhuhron abqa. Nah, tidak selamanya dia itu abadi.
Falima ataqatulu wa tanahuru wa takalubu. Karena itu mengapa Anda ketika mencari rezeki itu, ketika bekerja, saling membunuh, membantai, saling menggigit, nah, saling menyikut. Nah, itu pelajarannya seperti itu. Jadi karena kelemahan diri tidak akan mengurangi rezeki dan juga kehebatan diri itu tidak akan menambah rezeki, maka dalam penjelasan ini disebutkan kita harus normal-normal saja dalam bekerja itu. Jangan terlalu berlebihan. Jangan membebani diri dan juga jangan terlalu santai. Nah, begitu pula diibaratkan dengan tadi. Tanaman itu bisa tumbuh dimanapun saja, di belahan tanah manapun. Tapi tumbuhnya ini dia tidak abadi. Gitu. Nah, maka dari itu kita janganlah kalau berusaha, berbisnis, bekerja, ya berkarir itu saling membunuh, saling membantai, saling sikut-sikutan, saling menggigit. Nah, itu nauzubillah. Tidak boleh seperti itu. Ini adalah pesan dari syair yang yang ke-8 ya. Warizquka laisa yunkisuhun ta'atni walaysa yazidu fi rizqi al-ana'u. Ini penting sekali nih ya. 8 ini sangat mengena ya. Poin yang ke-9 dari syair yang beliau sampaikan. Wala huznun yadumu wala sururun. Kesedihan dan juga kebahagiaan itu tidak akan selamanya ada. Wala bu'sun alaika wala roha'u. Demikian juga kemelaratan dan juga katakanlah kelapangan itu juga tidak akan selamanya ada pada diri Anda. Jadi tidak ada manusia itu yang selamanya sedih, selamanya bahagia, selamanya melarat, selamanya senang. Itu tidak ada manusia yang posisinya kekal seperti itu ya. Nah, makanya di sini disampaikan hakadza sya'nul ayyam. Demikianlah kondisi momen kehidupan. Demikianlah kondisi momen kehidupan. Momen kehidupan itu bisa naik turun gitu. Bisa naik turun. Huznun wa sururun, bu'sun wa rohaun, laisa fiha syai'un daimun wa dzalika yu'tinal amalu. Jadi tidak selamanya sedih, tidak selamanya gembira, tidak selamanya melarat, tidak selamanya jadi senang terus. Tidak ada yang abadi dalam dunia ini. Nah, maka dari itu kita harus memiliki harapan. Jadi dari syair ini, yang poin yang ke-9, wala huznun yadumu wala sururun. Tidak ada kesedihan dan juga kebahagiaan yang abadi. Wala bu'sun alaika wala ro'aun. Dan juga tidak ada yang namanya kemelaratan dan juga kesenangan yang abadi. Maka kita wadzalika yu'tinal amalu. Maka dari itulah hal yang demikian akan memberikan kita harapan. Amal, ya, harapan. Jadi ketika kita bahagia, maka kita ingat susah. Maka kita berharap supaya kebahagiaan ini bisa menolong kita pada saat susah. Ketika kita kesusahan, kita berharap dan kita yakin berarti di depan ada kebahagiaan. Sehingga kesusahan yang kita miliki ini tidak dianggap sebagai orang yang paling susah gitu ya. Luar biasa ini ya yang 89 ini. Baik, selanjutnya poin yang syair yang ke-10. Ya. Yang ke-10, idza ma kunta dza qalbin kunuin fa anta wa malikud dunya sawa. Kata Imam Syafi'i ini, kata beliau, idza ma kunta, kalau Anda punya dza qalbin, hati, kunuin, yang qanaah, merasa puas. Jadi kalau hati Anda memiliki rasa puas, rasa qanaah kepada Allah,
fa anta wa malikud dunya, maka Anda dengan penguasa dunia sawa'u, sama saja, posisinya setara. Jadi kalau hati kita dipenuhi dengan rasa puas ya dengan pemberian yang Allah berikan, maka posisi kita dengan orang kaya itu sama. Ketika orang kaya itu misalkan dia tidak puas misalkan dengan yang dia miliki. Orang kaya tidak puas dengan yang dia miliki, jadi miskin. Ya kan? Dia seperti orang miskin. Mentalnya mental miskin nantinya. Orang miskin, orang fakir misalnya ya, seperti saya, seperti kita ini. Ya. Atau seperti saya lah ya, kalau Iwan bilang enggak. Insya Allah kaya semuanya. Nah, jadi kalau misalnya kita yang katakanlah yang miskin ini memiliki qanaah, itu sebetulnya kita seperti orang kaya. Kita mentalnya mental kaya sebetulnya. Karena orang yang kaya itu berarti dia kan sudah terpenuhi, tercukupi kan? Tidak merasa kurang kan? Orang ingin kaya itu kan supaya apa? Supaya dia terpenuhi rasa tercukupinya ada kan? Tapi ketika orang kaya itu malah tidak qanaah ya, maka dia hari itu jadi miskin. Sedangkan orang miskin yang memiliki qanaah, maka hari itu dia jadi kaya. Nah, inilah syair yang ke-10 ya. Nah, ini bagus juga, luar biasa. Idza ma kunta dza qalbin qunu'in wa anta malikud dunya sawa'u. Kalau Anda punya hati yang qanaah, maka tiadalah beda Anda dengan penguasa dunia. Sekarang syair yang ke-11. Syair yang ke-11. Waman nazalat bi sahamati. Waman nazalat bi sahatihil manaya fala ardun bakihi wala sama'u. Nah, ini adalah tajribatu salisa ya, pengalaman hidup Imam Asy-Syafi'i yang poin yang ketiga. Indama yanzilu binal maut, ketika kematian mendatangi kita. Waman nazalat bi sahatihil manaya fala ardun bakihi wala sama'u. Siapa yang turun ya, atau siapa yang mendapati atau siapa yang dihinggapi oleh al-manaya, kematian, bisa hati itu datang gitu ya. Siapa yang didatangi, dihinggapi atau ditemui oleh kematian, fala ardun, maka tidak ada permukaan bumi takihi yang bisa menjaga orang itu. Wala sama, begitu juga tidak ada langit yang bisa menolongnya. Kalau memang sudah ditakdirkan untuk ajal itu datang, maka tidak ada belahan bumi, tidak ada keluasan langit yang bisa menjaga atau mencegah orang itu meninggal. Selanjutnya, wa ardullah wasi'atun walakin idza nazalal qada dhokal fadha'u. Bumi Allah itu memang luas, tapi kalau takdirnya sudah ditetapkan, maka semesta pun serasa sangat sempit. Da'il ayyama takdiru kullahinin fama yugni anil mautid dawa'u. Abaikanlah masa, ya, abaikanlah masa yang setiap kali selalu mengkhianati. Karena tidak ada obat yang mencukupi, yang mampu menyembuhkan anil maut, kematian. Ini 3 syair yang di dalam penjelasan kitab ini disatukan ya. Mu'alif menyampaikan, penulis
uh, Al-Jauharun Nafis ini menyampaikan kepada kita bahwa innama yanzilul maut fala wiqayatan minhu wala mahribun wala mahrabun. Jadi ketika kematian mendatangi kita, maka tidak ada pelindung dan tidak ada tempat berlari, tidak ada tempat untuk kabur, ya. Fahuwa da'ul ladzi laisa lahu dawa'un. Kematian adalah penyakit, wabah yang pasti tidak ada obatnya. Fahal a'dattal iddata liyaumil liqa, maka kalau begitu ceritanya, apakah Anda siap? Apakah Anda sudah menyiapkan bekal untuk hari kiamat, hari Anda ketika wafat? Ini penjelasan dari kitab Az-Zawrun Nafisnya, ya. Nah, inilah beberapa pesan penting dari pertemuan perdana kita mengenai min tajarubil imam, pengalaman kehidupan Imam Syafi'i yang terangkum dalam 3 pengalaman, ma'al ayam, ma'al nafsi, ma'al qada, berkaitan dengan masa, jiwa, dan takdir, ya. Nah, ini beberapa poin yang hari ini bisa kita sampaikan berkaitan dengan syair Al-Imam Syafi'i rahimahullah.